Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Saudara pemeriksa channel Raja Kelana yang budiman, di era digital ini persaingan informasi, pemikiran dan opini sangat riuh dan hilir mudik menghiasi dunia virtual yang aksesnya sangat mudah, diakses kapan dan dimanapun sekaligus oleh siapapun. Nah, tentunya kita sebagai muslim sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sikap dan cara kita saat menerima informasi yang hilir mudik di perangkat virtual kita, yakni sebagaimana termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesal perbuatanmu itu. Ketika kita dihadapkan pada berbagai opini atau pendapat yang tersebar di perangkat kita, maka pastikan kita cari opini atau pendapat lain yang juga membicarakan hal yang sama. Dianalisa, diteliti antara dua opini tersebut. Ikutilah cara kita muslim bagaimana memilah dan memilih layaknya dalam ilmu mustalah, yakni hal yang dibicarakan oleh si pembawa berita memang dia tahu seluk-beluknya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang ilmu si pembawa berita memiliki kapasitas tentang apa yang dibicarakannya. Lalu yang ketiga, si pembawa berita adalah orang yang kuat ingatannya dan juga dapat dipercaya. Lalu yang keempat, apa yang diberitakannya tidak menyalahi kemasyhuran berita yang sama, yang memiliki kapasitas yang sama dan terpercaya juga. Ikhwan manittaba'al huda. Di dunia virtual ini ada dari saudara kita yang berseberangan akidah dengan kita, yang sering mengupload video tentang pemikirannya, analisanya, serta kesimpulan subjektifnya untuk disampaikan kepada semua orang yang aktif dan berpartisipasi di dunia virtual. Dan pemikiran, analisa dan kesimpulan itu sah-sah saja, sebagaimana kita sah-sah saja untuk mengkonternya dengan data serta analisa dan pemahaman yang kita miliki. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengkonter video seorang kafir yang bahkan pernah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia diajab oleh Allah dalam rentang waktu 1 bulan.
Bagaimana sekarang keadaan orang ini? Wallahu a'lam. Hal yang ingin saya counter dari orang kafir ini adalah ChatGPT yang bisa menjawab tantangan Al-Quran untuk membuat yang seperti Al-Quran. Lalu dengan lantang dan bangga ia mempresentasikan bagaimana ChatGPT membuat semisal Al-Quran. ChatGPT dengan cepat membuat apa yang diperintahkan. Ada surat cahaya karena bicara cahaya, ada surat burung karena berbicara masalah burung, ada surat sunat, lalu ada surat-surat yang lain yang dia coba tunjukkan dan presentasikan. Lalu dengan sinis si kafir ini mengatakan, dengan ChatGPT ia sudah membantu Allah menyempurnakan Al-Quran karena di dalam Al-Quran tidak membicarakan masalah sunnat. Orang kafir yang sombong lagi zalim ini memang mencapai langit. Lalu apa memang benar bahwa tantangan Quran 14 abad yang lalu sudah bisa dijawab oleh ChatGPT yang dipresentasikan si kafir? Jawabannya sekali-kali tidak. Si kafir ini hanya menyuruh ChatGPT menggambarkan hal yang diperintahkannya dengan bahasa Arab dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan ChatGPT dalam hitungan detik membuatnya. Mau berapa ayat pun diminta bisa dilakukan oleh ChatGPT. Cuman masalahnya si kafir ini tidak menjelaskan Quran itu seperti apa kriterianya. Kalau cuma perintah buat 10 ayat semisal Quran dan artikan ke dalam bahasa Indonesia, ya ChatGPT akan tampilkan 10 ayat dengan bahasa Arab dan artikan dalam bahasa Indonesia. Dan dengan pongahnya si kafir ini menyatakan sudah membuat Quran dan menjawab tantangan 14 abad yang lalu. Dan sungguh takaburnya pula kafir satu ini mencapai langit dengan berkata bahwa ia sudah membantu Allah untuk menyempurnakan Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sebelum saya tunjukkan kesalahan perintah si kafir yang sok tahu ini, saya akan paparkan terlebih dahulu apa itu Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Sehingga si kafir dan para fans-fansnya tahu Quran yang sedang mereka bicarakan. Ikhwan manittaba'al huda. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril untuk diajarkan kepada umat manusia. Wahyu Allah ini memiliki 4 karakter utama yang tidak mampu ditiru oleh manusia walaupun sejenius orang yang membuat ChatGPT sendiri. Apatah lagi kalau cuma level si kafir yang hanya punya modal mulut saja. Apakah 4 aspek atau kriteria itu? Dengar baik-baik saudara sebangsa dimanapun Anda berada. Pertama, aspek bayan. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab sekalipun, karena adanya susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Mereka orang Arab melihat Al-Quran memakai bahasa dan lafaz mereka yang merupakan bahasa ibu bagi mereka. Tapi Al-Quran itu bukan termasuk puisi, bukan juga termasuk prosa ataupun syair. Ditandai dengan tingkat kefasihan dan kecanggihan yang melampaui pemahaman mereka. Meskipun dalam bahasa ibu mereka sendiri,
bahasa yang mereka pahami sendiri. Hal ini terbukti melalui susunan kalimat yang terstruktur dan gaya linguistik unik yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran dalam aspek linguistik ini sejalan dengan norma-norma sosial komunitas Arab era itu, yang terkenal karena kefasihannya, kecakapan sastra-sastra mereka. Istilah al-bayan digunakan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran tentang keilahian yang mencakup 3 aspek penting. Pertama, berkaitan dengan kefasihan, uslub atau metode, moral, keindahan, dan akurasi yang ditunjukkan dalam bahasa yang digunakan. Kedua, berkaitan dengan susunan sistematis kalimat dan ayat dalam Al-Quran. Ketiga, menyangkut gaya bahasa tertentu yang digunakan dalam Al-Quran. Adapun uslub atau metode yang dimiliki Al-Quran, pertama, kelembutan Al-Quran secara lafziah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. Kedua, keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun kaum cendekiawan, dalam arti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Yang ketiga, sesuai akal dan perasaan, di mana Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati, serta merangkum kebenaran dan keindahan sekaligus. Yang keempat, keindahan sajian Al-Quran serta susunan bahasanya seolah-olah merupakan suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatian. Kelima, keindahan dalam liku-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya, dalam arti bahwa satu makna diungkapkan dalam beberapa lafaz dan susunan yang bermacam-macam yang semuanya indah dan halus. 6. Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk terperinci. Ketujuh, dapat mengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat. Gaya bahasa dan untaian kata Al-Quran bebas sepenuhnya dari belenggu sajak dan segala bentuk kaidahnya yang harus diindahkan dalam pengubahan syair Arab. Dengan demikian, susunan kalimat dan gaya bahasa Al-Quran bebas pula dari tujuan yang umum dikenal dalam syair-syair dan sajak-sajak. Bersamaan dengan itu, irama puitis yang terdapat dalam rangkaian-rangkaian kata itu sendiri menciptakan pemisah kalimat yang berpola, serupa, dan yang tidak memerlukan bentuk-bentuk tertentu yang lazim mengikat susunan syair dan sajak. Dengan demikian, gaya bahasa Al-Quran mencakup semua bentuk itu. Kemudian yang kedua, aspek syariah. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama dan syarat akan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan semua ciptaannya. Jadi hukum Islam yang mencakup di bidang akidah, pokok-pokok akhlak, ibadah, dan perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli di dalam ayat-ayat Al-Quran. Keunggulan dan kemukjizatan Al-Quran di bidang ini karena syariat yang terdapat dalam Al-Quran adalah syariat yang sempurna dan tinggi, melebihi dari syariat-syariat yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berisi pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, dasar-dasar utama etika,
politik, dan sosial kemasyarakatan. Al-Quran mengatur cara bermasyarakat yang baik serta meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang lebih lurus dan murni. Hal ini tergambar dari cara Al-Quran dalam menetapkan hukum-hukumnya. Apa itu? Di antaranya pola yang dibentuk dan ditunjukkan oleh Quran. Pertama, polanya secara mujmal. Kebanyakan urusan ibadah diterapkan secara mujmal. Cara yang dipergunakan Al-Quran dalam menghadapi soal ibadah ini ialah dengan menerangkan pokok-pokok hukum saja. Demikian pula halnya tentang muamalat badaniyah. Al-Quran hanya mengemukakan pokok-pokok dan kaidah-kaidah saja. Perincian dan penjelasan hukum-hukum itu diserahkan kepada uraian dan sunnah Nabi dan juga ijtihad para mujtahid. Kedua, agak jelas dan terperinci polanya. Hukum-hukum yang diterangkan jelas dan agak terperinci ialah hukum jihad, undang-undang perang, hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum-hukum tawanan dan rampasan perang. Kemudian yang ketiga, jelas dan terperinci polanya. Hukum-hukum yang jelas dan terperinci, contoh seperti hutang piutang. Yang kedua, makan makanan yang halal dan yang haram. Yang ketiga, sumpah. Yang keempat, perkawinan. Ini pola yang ditunjukkan oleh Al-Quran di dalam menggambarkan hukum-hukum di dalam Islam. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek ilmu pengetahuan. Segi lain dari keistimewaan Al-Quran adalah isyarat-isyarat yang rumit terhadap sebagian ilmu pengetahuan alam telah disinggung oleh Al-Quran sebelum pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Juga kemudian terbukti bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan mutakhir yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Mengkaji kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu bukan berarti Al-Quran dianggap kitab ilmu. Al-Quran bukan buku psikologi, bukan buku eksak, atau bukan buku fisika. Tetapi dia adalah kitab hidayah dari irsyad, kitab tasri dan islah. Namun demikian, ayat-ayat itu membuat isyarat-isyarat yang cukup dan soal psikologi, kedokteran, dan antropologi, yang mana hal tersebut menunjukkanlah bukti bahwa keberadaan Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang isinya syarat dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran juga membicarakan isyarah ilmiah dan ilmu kauniyah seperti konsep-konsep dasar biologis, budaya tanaman, kegunaan air bagi kehidupan dan spesies, serta membicarakan fenomena-fenomena geologi dan reproduksi. Al-Zakarni menyebutkan 5 bentuk kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmu, yaitu 1. Ilmu kauniyah, tunduk kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Al-Quran adalah kitab hidayah dan i'jaz. Dengan demikian, Al-Quran tidak membicarakan hakikat ilmu alam, hakikat ilmu bintang, dan ilmu kimia. Kemudian yang kedua, Al-Quran menganjurkan umat manusia untuk meneliti
menganalisa dan mengambil manfaat serta pelajaran dari ilmu kauniyah itu. Ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwa alam tunduk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran menjelaskan bahwa alam adalah ruang lingkup hidayah, membicarakan rahasia langit dan bumi, apa yang tersembunyi di daratan dan di bumi dan sebagainya. Kelima, uslub yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengungkapkan tentang ayat-ayat kauniyah adalah dengan uslub yang indah. Kemudian yang keempat adalah aspek al-ghalbi. Al-ghalbi berkaitan dengan wahyu dalam Al-Quran yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan tentang fenomena yang tidak terlihat atau misterius. Wahyu ini mencakup kejadian sejarah, masa lalu, dan peristiwa yang belum terungkap dengan mengeksplorasi tema-tema esoteris. Al-Quran menggali alam pengetahuan yang keasliannya telah bertahan dalam ujian waktu. Ikhwan manittaba'al huda. Jadi ketika si kafir ini hendak memerintahkan ChatGPT, dia harus berkata kalau memang mau membuktikan dia bisa membuat Al-Quran semisal Al-Quran. Apa dia yang harus diperintahkan kepada ChatGPT? Maunya dia berkata seperti ini, ChatGPT, saya perintahkan kamu membuat satu surah 3 ayat saja, yang mana satu surah itu berbahasa Arab tapi memiliki bahasa khas yang berbeda dari puisi, prosa, dan syair. Dan surah itu mengandung makna hal nikmat yang banyak, sekaligus ada informasi yang gaib. Dan juga satu surah itu mengandung hukum cara menyikapi nikmat yang diberikan, sekaligus dipahami sebagai runutan ibadah. Dan satu surah itu mengandung pengetahuan sekaligus keadaan orang-orang yang menentang perintah itu. Hal ini kita contohkan seperti membuat surah Al-Kautsar. Jika ingin kita menyuruh ChatGPT menjalankannya, kira-kira apa yang bisa dituliskan oleh ChatGPT dengan perintah seperti yang kita katakan tadi? Apakah ia mampu? Tidak akan. Kenapa? Untuk mengetahuinya, di sini akan saya sertakan 2 video untuk mengetahui sejauh mana keakuratan ChatGPT ini. Namun sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan dari ulasan saya akan keistimewaan wahyu Allah yang termaktub dalam kitab suci yang mulia ini, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan natijah yang kita harapkan dalam pembicaraan kita ini. Kesimpulannya adalah Al-Quran tampil dengan bahasa sastra yang tinggi, yang tidak tertandingi oleh hasil-hasil sastra yang ada sebelum dan sesudahnya. Di saat bahasa Arab telah berdiri tegak di hadapan para ahli bahasa dengan sikap menantang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran dalam 3 ayat. Yang pertama pada surah At-Tur ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ya'tu bihaditsin mislih in kanu shadiqin. Cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Kemudian pada surah Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asrin suwarin mislihi muftarayat
wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Bahkan apakah mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup mengundangnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Lalu kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Keistimewaan Al-Quran dari segi bahasa ini adalah bahwa Al-Quran turun dengan bahasa yang indah lagi menawan, yang mengandung ciri khas tinggi yang tidak terdapat pada kalangan apapun dan sastra manapun di kalangan kafilah Arab. Doktrin kemukjizatan Al-Quran tidak hanya pada isi, melainkan juga pada bentuk kesusastraan. Secara umum terdapat pula hampir semua mazhab-mazhab dalam Islam dan telah mendapatkan suatu kedudukan dan pengakuan penting dalam berbagai bentuk penuturan dan perhatian khusus terhadap hal itu. Selaku mukjizat dan memiliki keistimewaan yang luar biasa dan universal serta eternal, beberapa segi kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran adalah: yang pertama, susunan yang indah, berbeda dengan setiap susunan yang ada dalam bahasa orang Arab. Kedua, adanya uslub yang aneh, yang unik, yang berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Yang ketiga, sifat agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang seperti itu. Yang keempat, bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang kelima, mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang keenam, tidak bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Ketujuh, menepati janji dan ancaman yang dikabarkan Al-Quran. Kedelapan, adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Kesembilan, memenuhi segala kebutuhan manusia. Dan yang kesepuluh, berpengaruh kepada hati pengikut maupun musuh. Itulah luar biasanya dan hebatnya kitab suci umat Islam ini yang bernama Al-Quranul Karim. Baik, saudara ikhwan manittaba'al huda, mari kita simak dan kita tonton apa yang dibicarakan di dalam video berikut. GPT, I have a question. Can you please write a surah similar to the Quran for me? I am unable to replicate or compose anything like the Quran. In Islam, the Quran is considered the direct word of God. It is unique in its language, style, and content. Really? Can you just try for me? While I can attempt to, it's important to clarify that any effort to create something resembling the Quran would fall short of its unique linguistic, spiritual, and divine significance. Okay. What about the Bible? Can you try replicating the Bible for me? Sure. Here's a verse inspired by the style of the Bible. The Gospel of ChatGPT, chapter 1, verse 1. Blessed are those who seek with pure hearts, for they shall find peace beyond understanding. Wow. So you can replicate the Bible, but not the Quran? I can recreate the Bible's style, but not the Quran's, due to its unique and divine status in Islamic belief. Saat ini, sudah bukan rahasia lagi bahwa ChatGPT telah menjadi alat yang sangat populer bagi banyak orang untuk bertanya dan mendapatkan jawaban secara instan.
Namun, jika saya memiliki pertanyaan tentang Al-Quran, Sunnah, atau Islam secara umum, apakah saya bisa bertanya dan mendapatkan jawaban yang baik, benar, dan akurat dari ChatGPT? Jawaban singkatnya adalah tentu tidak. Itu adalah ide yang buruk dan sebaiknya dihindari. ChatGPT, baik secara sengaja ataupun tidak, memberikan jawaban yang membingungkan dengan referensi yang keliru. Bahkan untuk pertanyaan yang paling sederhana sekalipun. Yang lebih penting, respon yang diberikan sangat tidak konsisten dan tidak boleh digunakan dalam hal-hal seperti ini. Untuk memahami apa yang kami maksud, mari kita lihat beberapa contoh respon yang diberikan yang kami dapatkan. Ketika kami bertanya tentang surat kelima dalam Al-Quran, itu menjawab bahwa itu adalah surat Al-Maidah dan memiliki 120 ayat, dan juga mampu mengutip ayat ke-10 disertai terjemahannya. Respon yang diberikan saat ini masih baik. Namun, harap perhatikan. Ketika saya meminta untuk mengutip ulang bahkan ayat yang sama, ayat ke-10, itu mulai menunjukkan respon yang tidak konsisten dengan menunjukkan campuran dari beberapa ayat Al-Quran. Kemudian, ketika diminta untuk mengutip ayat ke-120, itu menunjukkan respon yang tidak akurat. Dan ketika kami meminta untuk mengutip ayat ke-125, yang tentunya tidak ada, itu tetap memberikan jawaban yang diklaim sebagai ayat ke-125 dari surat Al-Maidah, yang seharusnya tidak mungkin. Karena sebenarnya, itu adalah kutipan ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Dan itu dilakukan terus-menerus. Sehingga itu hanya akan membuat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Atau mengutip ayat secara acak dari surat lainnya. Yang jelas itu merupakan kesalahan yang nyata. Selain itu, ketika kita melihat pengaturan memori, lihatlah instruksi manual yang saya berikan pada ChatGPT. Di sini, saya menyatakan bahwa saya hanya menerima informasi yang sudah diverifikasi, yang berbasis data dan fakta, dan yang sesuai dengan teks asli. Saya menambahkan bahwa saya tidak menerima respon yang bersifat asumsi, tebakan, jawaban hasil respon otomatis, apalagi mengubah isi dari kutipan. Di samping itu, saya menyarankan ChatGPT untuk selalu mengkonfirmasi perintah, memberikan referensi yang valid, menggunakan sumber primer, memeriksa ulang informasi yang akan diberikan, dan sebagainya. Jika Anda berpikir bahwa ini bukanlah masalah besar, maka cobalah, misalnya, meminta untuk menunjukkan sinonim kata dalam Al-Quran. Itu hanya akan membuat-buat kata yang bahkan tidak ada dalam Al-Quran. Seperti sinonim untuk kata tanah. Responnya diawali dengan beberapa jawaban yang benar, namun dengan kutipan atau referensi yang keliru. Bahkan sisanya mulai keluar dari jalur, memberikan data yang seolah-olah ada dalam Al-Quran. Di sini, kata nihaya tidak ada dalam Al-Quran, dan tentunya tidak ada dalam surat Al-Kahf. Ini adalah ayat 99 dari surat Al-Kahf, dan pada ayat ini tidak mengandung kata nihaya. Di sini, kata jazirah tidak ada dalam Al-Quran, dan tentunya tidak ada dalam surat Al-Fath. Ini adalah ayat 24 dari surat Al-Fath, dan pada ayat ini tidak mengandung kata jazirah. Kalian bisa melihatnya sendiri pada semua referensi yang diberikan ini. Bahkan, jawaban dan kutipan yang diberikan sudah mengandung kontradiksi, dan semua kata ini tidak ada dalam Al-Quran. Jadi, referensi tersebut tidak sesuai dengan jawaban dan kutipan yang diberikan. Itu semua adalah salah. Kami mencoba menanyakan pertanyaan yang sama, tetapi dengan kata yang berbeda. Kali ini, kata dalam bahasa Arab, jaza. Tapi, kami mendapatkan jawaban yang sangat aneh. Frasa yang tidak pernah digunakan dalam Al-Quran dijadikan sebagai jawaban dengan kutipan dan referensi yang tidak sesuai. Seperti kata mukafat. Kata ini tidak pernah digunakan dalam Al-Quran, namun tetap diberikan referensi seolah ada dalam Al-Quran. Meskipun dalam kutipan yang diberikan tidak mengandung kata mukafat.
Ini tentu saja kesalahan yang sangat buruk. Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak seperti jawaban yang jelas salah. Tetapi, ini akan menjadi masalah besar jika itu memberikan jawaban yang benar, tapi disertai satu kesalahan yang tersembunyi di dalamnya. Seperti thawab. Bisa Anda lihat, kutipan dan referensi yang diberikan tidak mengandung kata tersebut. Semua jawaban mulai dari kata, kutipan, dan referensi yang diberikan saling bertentangan dan tidak sesuai dalam Al-Quran. 2 dari 3 mungkin benar, tapi tidak tiga-tiganya. Bahkan ada kata yang dirubah seolah ada dalam Al-Quran. Hal ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan langsung disadari oleh orang biasa. Kemudian ketika saya meminta untuk mencari ayat yang mengandung kata yang seharusnya mudah bagi komputer untuk mencari kata yang spesifik, itu memang memberikan jawaban yang benar. Al-Haqqah ayat 19. Namun, dengan kutipan yang salah. Kali ini, ketika kami meminta untuk mengutip 10 kata acak dari Al-Quran, yang sebenarnya bukan tugas yang sulit, seharusnya. Namun, kata ada sebenarnya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, tidak dalam bentuk ini. Sementara kata-kata lain memang disebutkan, sedangkan yang satu ini tidak. Kami tidak sepenuhnya yakin bagaimana bisa kesalahan jelas seperti ini terjadi atau mengapa. Tetapi kami yakin bahwa ini harus dihindari jika bertanya tentang apapun yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan jika Anda memasukkan nama secara acak, nama yang sepenuhnya dibuat-buat, dan meminta informasi tentang seorang sahabat ini, itu akan dengan percaya diri memberikan informasi tentang orang yang tidak ada, atau bahkan tidak pernah melihat Nabi SAW. Menggunakan ChatGPT dalam bahasa Arab, bahkan lebih buruk, itu bisa sangat membingungkan dan memberikan jawaban yang sangat salah. Misalnya, pada video ini, itu mengatakan bahwa ada surat dalam Al-Quran yang disebut Al-Jibal dan memiliki 52 ayat. Dan ini adalah ayat terakhir dalam surat Al-Jibal yang secara keliru disebutkan sebagai ayat 52 surat Al-Jathiyah, yang juga tentu salah. Kemudian bahkan memberikan interpretasi yang juga sepenuhnya salah. Hal yang sama terjadi ketika kami bertanya tentang hadis Nabi. Apakah Sahih Bukhari hanya berisi hadis sahih? Yang tentu saja iya, sesuai dengan namanya. Itu menjawab bahwa mungkin ada beberapa hadis lemah atau yang diperdebatkan yang masuk ke dalam Sahih Bukhari. Jawaban ini sepenuhnya salah. Tidak perlu dikatakan lagi, jika kalian bertanya tentang hal apapun yang berhubungan dengan fiqh, itu mungkin memberikan jawaban yang benar. Tetapi di lain waktu, itu hanya akan memberikan jawaban yang sepenuhnya salah. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari semua ini? Ketika Anda bertanya kepada mesin ini, mungkin itu akan menghasilkan jawaban yang tampak benar. Tetapi di dalam jawaban itu, mungkin ada kesalahan besar yang tersembunyi di antara potongan informasi yang benar. Jadi, jika Anda seorang pembelajar atau hanya seorang yang tidak tahu, mesin ini tidak dapat dipercaya, dan karena itu bukan sumber informasi yang andal atau tempat untuk mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, atau apapun yang berhubungan dengan agama, Anda benar-benar harus hindari menggunakan alat ini. Alat ini mungkin berguna untuk meringkas teks, memeriksa ejaan, atau hanya untuk informasi umum, tetapi tidak untuk hal-hal yang berkaitan dengan hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu Al-Quran. Demikian ulasan tentang keistimewaan Al-Quran untuk mengkonter nafsu syaitoniyah seorang kafir yang ingin menunjukkan kebodohannya sendiri. Mudah-mudahan ulasan tadi dan apa yang kita simak dari 2 video yang kita tayangkan membuat kita lebih bijaksana menyikapi informasi virtual yang kita dengar dari perangkat yang kita miliki. Akhir kata,
Semoga ulasan ini makin menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kemaslahatan kita semua, insya Allah. Assalamu ala man ittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.